Bismillahirrahmanirrahim. Sosok yang lahir pada 849 Hijriah di daerah Al-Suyud, Mesir, ini juga berkali-kali bermimpi dan bahkan bertemu secara langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengetahuannya yang luas serta kedekatan batinnya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sangat dihormati. Ulama yang juga dikenal sebagai ahli tafsir ini bernama lengkap Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabikuddin Abu Bakar bin Fakhruddin Utsman bin Nasiruddin Muhammad bin Saifuddin Khidir bin Najamuddin Abu As-Sal Ayub bin Nasiruddin Muhammad bin Syahamamuddin Al-Hammam bin Al-Kamal bin Nasiruddin Al-Misri Al-Khudairi Asi Asyuti At-Talani Asi Syafi'i. Terkait pengalamannya bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, Imam Asyuti menceritakannya secara langsung dalam kitabnya Khususiyatu Yaumil Jum'ah. Aku telah bermimpi seolah-olah berada di majelis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas aku sebutkan sebuah kitab tentang hadis yang telah aku mulai mengarangnya, yaitu Jam'ul Jawami. Maka aku berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba akan bacakan sedikit isi kitab tersebut. Lantas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bawalah kepadaku, wahai guru hadis. Demikianlah Imam As-Suyuti menceritakan mimpinya. Tentunya bermimpi bersua dengan Nabi merupakan pengalaman yang jarang dialami oleh kebanyakan orang. Keilmuan yang luas pun tidak menjamin seseorang bisa berjumpa dengan Nabi dalam mimpi. Hal tersebut merupakan anugerah dan Imam As-Suyuti diberi anugerah tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bertemu dengan kekasihnya. Bagi Imam As-Suyuti, bermimpi berjumpa dengan Nabi merupakan suatu kebahagiaan yang tak tertandingi, sebuah kenikmatan rohani yang sangat agung. Karena itu, Imam As-Suyuti berkata, mimpi itu suatu kabar gembira bagiku, lebih besar dari dunia dan seluruhnya. Bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi Imam As-Suyuti jelas merupakan suatu kegembiraan yang tidak ada tandingannya. Kenapa demikian? Sebab dalam diri Nabilah suri tauladan itu melekat, dan kita sebagai umatnya hanya berkhidmat kepadanya untuk mengambil sebanyak mungkin nilai-nilai keteladanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat serta banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak dan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang sangat menakjubkan. Beliau merupakan teladan paling sempurna. Jiwanya bagi taman bunga yang menyebabkan siapa saja bahagia ketika berjumpa dengannya. Tatapan kasih sayangnya menjadikan dunia dan seluruh isinya seperti tak bernilai. Tutur sapanya yang lembut mengalahkan angin surga. Oleh karena itu, sungguh beruntung orang-orang yang pernah berjumpa dengannya. Perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW akan menjadikan hati kita menyala-nyala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan tersebut akan melenyapkan kesombongan, segala ego dan keangkuhan pun akan runtuh. Ketika Nabi datang dan mengusap-usap ubun seseorang dalam mimpi, maka saat itulah Nabi menularkan sikap rendah hatinya. Inilah yang terjadi pada Imam As-Suyuti. Selama hidupnya, ia dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati dan selalu mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena itu, batinnya semakin tumbuh dewasa seiring dengan berbagai ilmu yang ia peroleh.
Sifat rendah hati tersebut telah merupakan warisan akhlak dari Nabi. Oleh karena itu, tidak heran bila Imam Asyuyuti bertemu dalam mimpinya dengan Rasulullah. Imam Asyuyuti tidak segan berguru kepada siapapun. Baginya, yang terpenting ialah sejumlah guru yang ia datangi mampu membawanya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Itulah sisi kerendah hatian Imam Asyuyuti. Karena itu pula ia mendapatkan banyak ijazah dari guru-guru yang pernah ia datangi. Dalam Husnul Muhaddarah, Imam Asyuyuti menyebutkan bahwa ia mendapatkan ijazah dari setiap gurunya mencapai 150 ijazah dari 150 orang guru. Di antara guru-guru yang pernah ditimba ilmunya oleh Imam Asyuyuti ialah Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Nasr bin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Fad Al-Kinani Al-Asqalani Al-Khairi As-Salihi Al-Hanbali, Syekh Sihabuddin Ahmad bin Ali bin Abu Bakar As-Syarim Sasi As-Syafi'i, Syekh Taqiyuddin Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Yahya At-Sumunni, dan ulama-ulama masyhur lainnya. Guru-guru Imam Asyuyuti tersebut tidak hanya mengajarkan hal ihwal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, namun mereka juga menuntun Imam Asyuyuti kepada ilmu kerohanian sehingga ia semakin tenggelam dalam samudra ilahi. Itulah sebabnya ia begitu takzim kepada guru-guru yang memperkenalkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Muqaddimah Al-Sibah wan Nadair, Imam Asyuyuti menuturkan, para ulama ialah pewaris para nabi. Mereka memberikan petunjuk laksana bintang-bintang di langit. Apakah mereka merupakan raja? Tidak, mereka bukan raja. Namun, para raja harus tunduk kepada mereka dan mengikuti perkataan serta tulisan mereka. Selama hidup, Imam Asyuyuti selalu memuliakan guru-gurunya. Baginya, tanpa seorang guru, siapapun tidak akan bisa menggapai cakrawala hadiratnya. Karena itu, Imam Asyuyuti selalu menghormati siapa saja yang mengajarinya, meskipun hanya satu huruf. Kerendah hatian inilah yang menjadikan batinnya lengket dengan pangeran dunia akhirat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga usia tua, Imam Asyuyuti masih konsisten belajar dan mengajak orang-orang untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan pada akhir usianya, sebuah penyakit bengkak menyerang lengan kirinya. Imam Asyuyuti meninggal dalam usia 61 tahun lebih 10 bulan. Pada malam Jumat 19 Jumadil Awal 911 Hijriah, dari Jubah Kanjeng Nabi oleh Yusrianto Elga dan Nur Fadilah.